Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah malam ini akhirnya saya sampai juga ke tempat makam wali Allah yang berada di Tajur ya, di daerah Bogor. Sejarahnya begitu panjang di sini, tapi untuk mengungkap sejarah selanjutnya nanti kita langsung aja ketemu dengan juru pemelihara yang menjaga tempat ini, Bib ya. Nah, sekarang malam ini kita mau ke makam siapa, Bib? Syekh Abdul Qohar bin Qohar bin Raden Jaya Negara. Bin Raden Jaya Negara. Nah, ulasan sedikit aja, beliau itu sosoknya seperti apa, Bib? Kalau dengar dari cerita masyarakat umum sih sosoknya kita belum tahu. Karena Habib juga baru pertama ke sini, belum ada komunikasi juga. Cuman tadi sekilas nanti kita ziarah, kita tawasul. Nah, cerita dari masyarakat di sini udah makam ini udah ada dari tahun 45 bahkan lebih. 1945 bahkan lebih, dan di sini menurut juru pemelihara juga ada 2 presiden yang ziarah ke sini gitu loh. Oh, 2 presiden ya. Hanya 2 presiden yang ziarah ke sini. Yang pertama Bapak Soekarno, sama yang kedua SBY. Oh, Pak SBY ya. Berarti ya luar biasa dengan para presiden datang ke sini, tentunya dari sejarahnya, mengangkat sejarahnya luar biasa sekali, Bib. Iya, baik banget memang. Nah, di sini juga dulunya makam-makam semua ini, makam-makam tua. Oh. Maksudnya makam tua tuh gimana? Makam-makam kuno yang cuman batu doang tuh loh. Oh. Nah, emang warga di sini? Enggak, jadi zaman dulunya. Mungkin warga sini atau para punggawa-punggawa atau panglima-panglimanya beliau, kan kita nggak tahu. Ini di sini dulu makam, sekarang udah hilang. Udah kayak tanah lapang aja. Karena katanya juga diambilin warga batu-batunya. Karena batu-batunya biasanya kalau makam zaman dulu tuh unik. Iya. Tapi ini sedikit menarik ya, karena kalau kita lihat nih kayak bukan makam. Iya. Bagus banget gitu loh, kayak apa ya? Kayak taman, kalau saya sih lebih melihatnya seperti itu. Jadi padahal malam ya, apalagi siang, malam nggak ada unsur yang serem-serem seperti apa gitu ya, BP nggak ada ya, BP justru malah adem saya ngeliatnya, kayak sejuk gitu, enak aja nuansanya. Contohnya kan kayak ini nih di belakang, ini kan apa namanya, makam tua nih di belakang kita. Tapi nggak tahu kalau yang di belakang saya ya, kalau yang di depan ini sih nuansanya enak, Bib. Dan putaran anginnya kencang sekali malam ini. Ada banyak yang hadir juga. Banyak yang ikut ziarah juga mungkin. Nah, di belakang kita ini banyak makam juga. Cuman saya nggak tahu ini makamnya nih, kalau ada satu yang makam ini nih, ini agak lama kayaknya ya. Ini makam Haji Ridwan. Ini makam Haji Ridwan. Nah, yang sebelahnya yang lama banget. Ini ya. Nah, ini udah lama ini. Ini makam tua. Oh. Sini aja. Yuk. Nah, ini contohnya makam lama. Ini makam lama ya, Bib? Makam kuno. Makam kuno. Ini konon siapa? Langsung aja, Bapak. Iya, makam kuno. Bapak, silakan, Pak. Langsung aja. Langsung aja sini. Bapak mungkin bisa jelasin. Ini dengan Pak siapa, Habib? Ini? Pak Mis. Pak Mis. Iya. Panggilnya Pak Mis. Pak Mis sebagai juru pemelihara di sini ya, Pak ya. Nah, kalau kita lihat nih katanya kan ini makamnya makam kuno ya. Makam kuno. Ini makam siapa, Pak? Ini nggak tahu namanya gitu. Konosan dari dulu udah ada ini mah ya. Oh gitu. Ini baru semuanya masih baru. Ini makam kuno. Nah, makam ini dulunya banyak kan? Banyak. Dulunya sini juga makam. Cuman itu udah lama nggak ada yang merawat. Udah lama nggak merawat ya. Itu kan dulunya kayak apa ya? Jadi gunung gitu ya. Banyak rumput-rumput, pohon-pohon gitu. Cuman ini bagus, Pak. Iya. Jadi nggak, kalau tadi kita lihat dari gerbang sana kayak nggak itu ya, Bip, kayak bukan makam ya, Bip ya. Iya, bukan makam. Iya. Nah, ini nggak tahu nih makam siapa. Ya nggak tahu ini makam siapa. Kalau ini mah tahu, nama-namanya tahu gitu. Sana ini mah baru-baru gitu kan. Ini baru-baru ya. Kalau yang udah lama nggak tahu gitu. Oh. Jadi di sini udah campur sama masyarakat sini ya? Iya, masyarakat sini. Kalau ini mah nggak tahu orang mana, nggak tahu dari mana gitu kan. Masya Allah, Masya Allah. Apa kita langsung ke dalam?
Boleh? Yuk. Ke Syekh Kohar. Biar diceritain sama Bapak sekarang. Yuk. Jadi kita langsung ke makam Syekh Abdul Qoharnya. Nanti kita cerita. Mungkin sedikit diulas sejarahnya beliau seperti sama Pak Haji, juru pemelihara. Jadi ikuti terus channel kami di Feni Rama Official. Jangan lupa subscribe, Like and share dan komen. Ini kan di belakang TV ini makamnya beliau Syekh Abdul Qohar. Nah, di sini ada yang unik juga nih. Ini ada 2 pohon. Pohon limus. Pohon limus ini ya? Ya, sama pohon salam. Oh, Kayak pohon gerbang salam. Iya, kayak gerbang. Kita ngelihat kayak gerbang bener. Gerbangnya beliau gitu loh. Untuk kemana-mana gitu. Ini dua pohon ini juga menarik. Tadi awal kita masuk juga, mungkin nggak tahu, mungkin TV ini kelihatan juga ada maung ya. Ada maung putih. Ada maung Ya, putih. mungkin kalau orang itu ya mungkin, kalau bapak ya mungkin ya. Kalau Ada saya kan maung putih. ngelihat ya. Kalau yang dari sana gede, Ya, tinggi gitu, gede banget. Cuman kalau di sini bagus nih maung putih, maka saya bilang, pernah nggak ada yang dengar tentang maung putih di sini yang jaga di sini, gitu. Nah, ini juga bagus juga. Nah, untuk Pak Haji sendiri sebagai juru pemelihara gitu, setiap ada orang ziarah atau Pak Haji di sini malam ngelihat, pernah ada sosok siapa gitu yang Pak Haji pernah lihat? belum pernah kalau ada sosok-sosok apa-apa gitu, belum pernah. Kalau yang jarah-jarah banyak ya. Tiap malam gitu, kadang-kadang sampai pagi sampai subuh gitu jarah kan. Nginep sampai 3 bulan gitu kan. Oh iya, 3 lama ya Pak. Iya. Ada yang hidup juga ya? Yang nginep orang Sukabumi. Namanya Pak Agus, itu sering di sini. Nah, itu pernah ada cerita nggak dari Ya, para peziarah gitu? Pak Agus emang ada cerita. Apa itu cerita? Ada gitu, ada macan, ada perempuan di sini kan. Katanya gitu bilang gitu, dikarenakan kan waktu Pak Agus di sini ya. Malam di sini, nginep di sini 3 bulan itu kan, lama itu kan. Nggak beranjak deh, cuma di sini aja 3 Di sini, bulan ya? di sini paling ke warung. Terus balik lagi kemari. Ya, balik lagi kemari sambil puasa gitu, sambil sore masak. Agus itu orang Sukabumi Cisaat itu. Jadi sosok yang dilihat macan bener. Macan, tahu macan Pak Agus, tahu ada perempuan di sini. Tahu waktu ini mau putus, katanya ada perempuan itu. Ada perempuan. Berarti salah satu sosok yang jaga di Iya, sini juga ya? yang jaga di sini mungkin kan, kalau yang jaga itu kan namanya orang itu kan, lemut-lemut bisa Pasti. rupa-rupa gitu kan, bisa robah-robah gitu kan. Kalau ke saya pribadi mungkin kelihatannya orang, nggak bakalan mungkin rupa maung gitu kan. Nakut-takuti mungkin gitu kan, gitu kan. Kalau rupa orang itu sama gitu, kan nggak tahu gitu kan. Iya, benar-benar. Tapi Pak Haji sendiri pernah lihat tuh sosok orang tersebut? Iya, kalau sosok orang kan kadang-kadang ada yang pakai jubah gitu kan, masuk gitu kan. Itu kan nggak tahu gitu kan, siapa tahu ini kan. Berarti Ini kan wali ini, Mas Syekh Abdul Qohar nggak tahu kan. Ngobrol nggak tahu kan. Oh, pakai jubah Pak. Pakai jubah gitu kan. Jubahnya warna apa Pak? Warna putih. Warna putih. Ya, pakai jubah. Sosoknya seperti apa tingginya Pak? Sepertinya tingginya janggung tapi kecil. Oh iya benar. kurus ya? Ya, kurus. Tapi tinggi beliau? Ya, tinggi putih gitu kan. Orangnya putih, namanya wali ya. Iya. Kiai Ajengan ya gitu kan. Mungkin itu kan nggak bakalan kayak kita gitu kan. Nah, Kaila sendiri nih, Iya. apa namanya, dengan penglihatannya Kaila, apa yang Kaila rasain, apa yang Kaila lihat? Kalau dari aku lebih ngeliat sosoknya apa ya? Aku tuh ngeliat sosoknya dia pakai, ya bener kata bapak tadi, pakai apa ya? Jubah ya. Jubah warna putih, terus serba putih sama apa ya? Iya. Imamah putih juga gitu. Oh, tadi Kaila udah sempat lihat ya berarti? Ya, sempat. Kalau Terus tadi juga aku sempat lihat. Sebenarnya yang aku lihat bukan macan, tapi kayak kucing warna putih gitu. Oh. Di mana Kaila lihat? Tadi pas kita dari sebelah sana kan, pas pembukaan, terus kita kesini kan, itu aku ngeliat dia jalan. Oh, Ya mungkin karena Kela masih kecil deh. jadi lihat ini sosok Kucing. putih. Ya mungkin. Kalau itu lihat macan mungkin ketakutan gitu. Kan?
Nah selain itu yang kalau ke Ella rasain auranya bagaimana? Saya di gini, kalau lihat macan nggak bakalan mau kan, turun lagi itu kan. Kabur. Tapi kalau misalnya berupa ajengan kiai mungkin ikut. Benar, lebih saling menghormati lah. Banyak yang jara-jara itu kiai santri Banyak. itu kan. Bahkan dulu kan waktu Bapak tadi bicara Bapak Presiden Soekarno dulu Bang sering kesini kan, waktu Bapak masih ada gitu kan, rumahnya di situ kan. Oh iya. PSBB dulu ada waktu di Cogreg gitu kan, ada pertemuan meluncur kan ke sini gitu kan. Oh jadi sampai sini hujan gitu, jadi nggak sampai masuk gitu kan, hujan angin gitu. Oh Pak SBY itu? Iya Pak SBY itu. Hujan langsung nggak jadi kemari sudah. Jadi gitu. Cuman kan itu bikin jamatannya malam-malam harus selesai itu kan. Di bawah. Kalau yang Bapak tahu karoma beliau ini apa Pak? Keromahnya. Kalau keromahnya cuman dari cerita ke cerita itu seperti apa? Dari cerita ke cerita cuman ada santri-santri kiai yang bangun ini kan kiai ya, Ajengan Arif itu kan Ajengan Arif mungkin sering jarak ke sini kan ada kemajuan, keberkahan itu kan. Jadi membangun ini kan. Waktu tahun berapa ya? Kalau nggak salah tahun 95 ini. Dibangunnya ku Ajengan Arif itu. Makanya di sini yang banyak-banyak orang santri-santri gitu kan. Gitu kan. Makanya kalau haulnya di sini sampai ada 500 orang. Masya Allah ya. Sampai 500 orang kalau haul. Haulnya itu kapan Pak? Haulnya kemarin kalau nggak salah Mulut ya. Oh pas bulan Mulut. Iya. Subhanallah ya. Cipelang, Cihideng, Pabuaran itu. Masya Allah. Biasanya Pak dari pengalaman Bapak ya namanya kehidupan pasti ada negatif ada positif. Pernah nggak Bapak menemuin peziarah yang negatif datang ke sini? Kadang-kadang Bu, kadang-kadang ada gitu. Kadang-kadang waktu dulu kan waktu zaman togel aja ya, kadang-kadang minta-minta gitu. Terus iya kan? Tapi kan di sini kan nggak bakalan gitu kan? Betul. Nggak bakalan. Gitu. Oh jadi ada juga yang ada seperti itu ya? Kan namanya orang kan lain-lain. Itu tujuannya gitu kan. Nah biasanya dengan tujuan yang negatif itu ada nggak reaksi yang terjadi dengan orang tersebut Pak? Belum ada sih. Belum ada ngapa-apa gitu. Belum ada. Nggak tahu kalau di luar udah keluar ke sini nggak tahu gitu. Kalau di sini belum. Gitu. Nah tadi Habib sepertinya merasakan sesuatu. Apa yang Habib rasain Habib? Oh, kayak ada sosok yang hadir juga gitu kan. Ada sosok yang hadir. Mungkin kalau yang hadir mungkin ada ya. Ya namanya di sini pasti ada yang jaga juga. Dan di sini emang gerbang bener ya Bib ya? Ya. Gerbangnya beliau. Gerbangnya mungkin ini. Gerbangnya beliau. Nah, Kela ngerasain aura apa gitu di sini? Di sini panas kah atau apa? Kalau misalnya di sini auranya positif Bib. Adem gitu. Tapi kalau yang tadi di belakang kita ya lumayan berarti. Belakang sana? Belakang sana sama sana. Oh sana, jadi sebelah sana sama sana. Dulunya di itu angker. Dulunya. Jadi karena kan udah ada jalan itu. Lemah gitu kan. Dulunya angker di situ. Cuma tadi unik pas ketika saya duduk di situ tuh, di situ Pak ya Bibnya pas duduk di situ kan tadi kan saya sempat tawasul juga di luar situ. Ya. Memang ketika tawasul di tengah itu, di sana tuh ada sosok tinggi Bib. Cuman yang bikin saya unik gini, dia nggak bisa kesini, cuman batas itu doang. Ya kan. Kayak apa sih kayak mantul gitu loh Bib, nggak bisa. Kayak ada barrier ya. Gitu. Ada batasnya. Mungkin ya. Tinggi banget. Tanya mungkin perjaganya di sini kan mungkin, gitu kan. Nah kalau macan yang saya lihat ya memang gede banget Bib. Kayaknya bukan macan biasa yang segede gini, gede banget, segede ini Bib, macannya. Gede, ya? Gede banget. Dan memang ngejaga gitu. Saya nggak tahu tuh memang dari Pajajaran atau bagaimana karena memang di tanah Jawa Barat gitu ya. Tapi macan putih gitu. Yang saya lihat Bib, gede banget. Bukan macan yang kayak biasa segini gitu. Segini kan udah gede, enggak. Segede rumah inilah. Gede banget ya. Jaga. Kayak bisa nutupin ini macannya. Nah kalau untuk
peziarah gitu Pak Haji, apa namanya, yang paling ramai itu hari apa Pak? Hari ya sebentar lagi ramai Pak. Oh sebentar lagi Iya, ramai. sebentar lagi ramai. Mungkin lama, Jam semakin 10 malam ya. mungkin banyak ya. Oh, makin Jadi malam berarti. makin malam makin ramai Pak Haji ya. Itu kan karena kan orang jauh-jauh ya. Hmm. Itu makanya belum nyampe gitu kan. Sekitar berapa orang biasanya kalau ramai banget itu? Kalau ramai itu sekitar 30 sampai pagi ada. Contohnya itu udah berapa orang itu kan? Iya benar. Dari tadi gitu kan? Insya Allah. Memang tadi itu apa, kita kesini juga ada yang ziarah juga tadi kita nunggu. Terus tadi kita ke sana juga ada yang masuk lagi ziarah. Gitu kan. Apalagi siang itu, dari siang, pokoknya dari siang sampai pagi terus ada Pak. Ada terus ya? Ada terus tiap hari ada. Oh berarti karomahnya beliau Iya, terkenal juga. ziarah itu tiap hari ada, tiap malam ada. Masya Allah. Tuh. Cuman kali paling banyak malam Sabtu, malam Selasa paling banyak. Yang sepi Pak, Ya, yang sepi hari apa Pak? Jam berapa? kalau hari sepi ya mungkin malam Rebo kurang. Malam Rebo, ya. ya. Rebo kurang. Jamnya jam berapa Pak? Kalau jamnya habis maghrib, Habis maghrib ya. maghrib sampai malam. Mungkin nanti saya pengen kesini lagi gitu. Iya. Ya, mungkin sebentar lagi mungkin pada datang yang ziarah. Oh gitu. Dari berbagai macam tempat ya Pak ya? Oh iya. Kan langsung ke Empang kalau dari sini kan kadang-kadang Oh ziarah ke ya, Habib. ziarah. Abdullah bin Abdul Oh, Muhsin. Kan kalau misalnya di sini jam 11 gitu langsung. Masya Allah, Masya Allah. Jadi emang terkenal juga ya beliau ya untuk orang yang doa di sini, terus banyak. Iya. Mungkin banyak yang terkabul. Betul. Bib, mungkin kita bisa masuk ke dalam. Ayo, kalau mau masuk ke dalam. Ke dalam yuk. Di sini, ini di belakang kita yang belakangin. Ini makamnya beliau ya Pak Haji ya. Syekh Abdul Qohar bin Raden Jaya Negara, Mbah Jaya Negara. Nah, dari Pak Haji sendiri, sejarah yang Pak Haji tahu tentang beliau itu bagaimana Pak Haji? Oh, tentang beliau ini. Ah. Ya dikarenakan kan ini mah kiai ya. Banyak yang jarah gitu kan. Banyak yang jarah itu munculnya kebanyakan dulunya kan presiden pertama Pak Karno. Dulu kan waktu saya nggak tahu ya Pak Karno, cuman bapak bilang gitu kan. Pak Karno udah sering jarah ke sini. Kalau Pak SBY saya tahu. Oh Pak SBY. Kan Pak SBY masih baru ya. Itu Pak SBY mau jarah ke sini gitu kan. Itu muncul lebih rame penduduk. Tepat terus pada tahu gitu kan. Jadi banyak orang dari Bogor, dari Cisarua, dari Garut gitu kan, dari Subang sampai ke sini kan minta keberkahan gitu kan. Nah, yang nemuin makam beliau di sini siapa? Yang makam beliau ini, kalau saya kan orang sini memang udah tahu ya ini kan dari kecil gitu kan. Dari kecil kan saya memang orang sini gitu, bukan orang mana-mana gitu, dan lahirnya di sini gitu kan. Kan bapak memang udah tahu gitu kan, turun temurun gitu. Ya, kan turun temurun. Ini Mama Syekh Abdul Qohar bin Negara itu turun temurun gitu. Oh jadi dari atas, dari kakeknya Pak Haji, dari memang turun temurun buat jaga sini ya, buat pelihara sini. Makanya kan dulu roboh dibangun lagi gitu kan, sampai begini gitu kan. Sampai bagus begini. Sampai bagus gitu kan. Nah, pertanyaan saya, Bapak, beliau ini apa memang asli penduduk di sini atau pendatang? Ya kalau ini mah pendatang mungkin ya, bukan asli orang sini, dikarenakan kan dulu kan nggak ada kampung ya. Ini kan tahun berapa itu kan? Nggak tahu gitu tahun berapa, tahun makam tua ini mah gitu kan. Cuman kakek gitu kan bilangnya di sini makam Syekh Abdul Qohar gitu. Kalau mau keberkahan jarak ke sini gitu kan, minta keberkahan gitu kan gitu. Makanya dari
santri kiai gitu kalau pengen sekolah ngaji gitu baca ke sini gitu. Karena memang kalau kita lihat memang tempatnya juga ini ya Bib ya, sejuk gitu ya. Iya. Dan energinya enak sekali di sini. Auranya Auranya bagus. juga bagus sekali gitu ya. Ya beliau sosok wali Allah. Jadi mencakup aura pun jadi akan terasa juga ke kita semua. Nah, kalau dari apa cerita-cerita Uyut atau cerita-cerita Bapak, apa yang pernah Bapak atau Uyut yang Pak Haji tahu nih cerita-cerita Uyut bagaimana di sini? Apa namanya tentang karomah-karomahnya beliau. Tadi kan kita di depan udah sedikit gitu kan. Banyak yang hadir di sini para santri, para kiai gitu loh. Nah, untuk cerita-cerita yang mungkin ada sedikit goib lah atau bagaimana, apa yang pernah Pak Haji tahu gitu loh ceritanya. Kalau goib itu Dengar. belum tahu sih ya Pak ya. Kalau goib dikarenakan kan kalau saya ke Jakarta sering ya ke sini ya. Hampir tiap Jumat gitu kan. Tapi cuman nggak terasa gitu Pak, nggak terasa gitu, nggak terasa gitu. Tapi kalau cerita-cerita dari Bapaknya Pak Haji atau Uyut ada gitu. Ya kalau Uyut Ceritanya mah kisahnya mah gini aja. Kalau Uyut yang dulu ceritanya ini awas jaga jati ini makom ada saya itu amanah sama keturunan. Tuh makam saya Abdul Bahar gitu. Jadi Jarahan untuk orang yang minta syafaat dari dia. Tuh katanya orang-orang Uyut dulu amanah itu gitu. Cuman kalau misalkan dimakamkan di sini mah tahun berapa dia nggak tahu. Ya kemungkinan tahun 15 atau tahun 12 nggak tahu kan? Dia nggak tahu. Tuh. Soalnya Ya, kan sebelum zaman gerombolan ini udah ada. Nah, berarti si Abdul Qadir itu memang orang Jawa Barat atau bagaimana Pak? nggak tahu ya. Kalau orang Gorongmolan itu kan orang Gorongmolan sama orang Gorongmolan. Namanya orang dari pelarian dari Ya, contoh ya, Mama kan Om Black, itu kan Gorongmolan. Itu kan cuman minta-minta ke kampung-kampung kan, ngabur ke gunung kan. Ya gitu. Oh ya, emang pada zaman dulunya kan orang-orang itu seperti itu, Bib. Iya, itu jalan di Gorongmolan itu keponakan bapak mah dulunya. Jadi para wali itu pada lari beberapa orang. Iya. Iya. Ya kemungkinan dia wafat di sini. Gitu. Nah, sekarang yang Habib rasain apa, Bib? Jadi ya alhamdulillah ada komunikasi sama beliau. Memang beliau tuh apa namanya Syekh Abdul Qahar ini, beliau ini kemana-mana. Gitu. Beliau ini bukan asli sini, bukan asli Indonesia. Beliau ini asli ibarat kata Timur Tengah lah, asli Timur Tengah. Dari keturunannya juga asli Timur Tengah. Terus sudah lama di Indonesia dan pertama itu di Cirebon. Oh. Pertama itu di Cirebon, beliau di Cirebon punya datu atau apa namanya Syekh Datul Kafi. Nah, beliau keturunan keempat atau kelima gitu, beliau ini dari Syekh Datul Kafi. Nah, Syekh Datul Kafi ini kan gurunya Raden Walang Sungsang, gurunya Nyimas Larasantang, gurunya Syekh Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Nah, memang beliau ini ditugaskan untuk di daerah Jawa Barat. Di Jawa Barat. Nah, saat di sini beliau menyebarkan agama Islam dan juga beliau ini salah satu pejuang juga. Dan salah satu pejuang dari penjajahan dulu gitu loh. Jadi penjajah dulu, beliau salah satu pejuang di sini untuk masyarakat sini juga. Dan makam-makam yang di depan itu, makam-makam tua tersebut adalah salah satunya atau beberapa sekitar 10 atau 15 orang itu para santrinya beliau. Oh. Gitu.
Jadi makam-makam yang batu-batu di luar sana yang dulu, itu makam-makam santrinya beliau, santri-santrinya beliau, terus juga ada yang masyarakat sini juga gitu loh. Nah itu dimakamin di sekitar sini. Mungkin sekarang udah kayak taman aja gitu kan, udah hilang. Nah beliau juga di sini itu salah satu pejuang, akhirnya wafat di sini, memberikan satu sinyal yang baik gitu loh, memberikan walaupun beliau wafat ini kan yang namanya wali itu kan nggak ada yang mati sebenarnya, hanya jasadnya aja dikubur di sini, tapi ruhnya itu kan abadi dan ada keistimewaannya beliau ini masih bisa ngelihat kita. Ini sekarang juga beliau hadir sebenarnya. Masya Allah, alhamdulillah. Beliau hadir. Salah sedikit komunikasi, beliau ada di belakang kita juga. Lagi di sebelah makamnya. Lagi duduk. Beliau. Benar kata Pak Haji tadi, beliau pakai jubah putih dengan sorban putih dengan imamah putih. Terus apa namanya? Wajahnya putih bagus gitu loh. Cuman nggak terlalu gemuk, benar. Tinggi, nggak terlalu kurus, nggak terlalu gemuk. Berkumis, cuman nggak ada bewoknya. Jadi dia hanya berkumis, berwibawa, alhamdulillah. Nah beliau ini, tadi salah sedikit komunikasi. Salah satu tadi beliau asli Cirebon, Caruban. Masih Caruban dulu, bukan Cirebon. Masih Caruban. Nah beliau juga salah satu yang ikut sama Syekh Kuro. Karawang. Iya. Beliau sezaman sama Syekh Kuro. Sezaman. Cuman memang tuaan Syekh Kuro, cuman beliau sudah ada di situ. Sezaman sama Syekh Kuro. Nah, Syekh Kuro ke Karawang, beliau jalan ke daerah Bogor. Gitu. Nah, ini jadi alhamdulillah nih sahabat-sahabat di rumah, Habib bisa berdialog dengan beliau ya. Setidaknya kita bisa dibagi bagaimana napak tilas dari beliau sendiri, sejarahnya seperti apa gitu ya Beb. Nah, terus gimana lagi? Nah juga kalau misalkan memang ada orang, beliau minta bunga melati kalau bisa ditaruh di sini sama sedep malam. Betul. Kadang-kadang bunga maji, melati sama sedep malam. Ditanam gitu maksudnya? Enggak, ditaruh aja kalau yang mau ziarah. Taruh situ. Nah itu beliau memang suka melati sama sedep malam. TVNI. Nah kalau mau ziarah ada hajat khusus, biasanya beliau ada di sini itu hari Jumat. Hari Jumat malam atau malam Senin. Justru malam beliau adanya hari itu malam Jumat. Jadi nanti kita bisa kesini lagi. Insya Allah kita kesini khusus untuk ziarah sama beliau ya. Sekarang malam Selasa ya? Malam Selasa. Nah beliau itu malam Rebo ya sekarang, Selasa malam. Nah beliau itu adanya hari Jumat malam, malam Sabtu, sama malam Senin, hari Minggu malam Senin. Jadi kalau ada hajat, beliau tunggu di sini. Kalau bisa bawa melati sama sedep malam, duduk di sini, tawasul sama beliau, tawasul ke Rasulullah yang terutama. Sama beliau pesan itu baca Yasin 3 kali. Baca surat Yasin 3 kali. Setelah baca surat Yasin 3 kali, baru sebutin hajatnya, ya insya Allah beliau juga doakan kita biar kabul hajatnya begitu. Nah itu terus beliau masuk ke kayak daerah Pajajaran di sini juga. Beliau ini ngajarin anak atau cucu Prabu Surawisesa. Beliau di sini. Pengajar. Beliau salah satu ngajar anaknya atau cucunya Prabu Surawisesa Batu Tulis. Jadi saling berkaitan. Saling berkaitan. Tadi ada Maung itu yang mungkin salah satunya yang karena beliau ada di Jawa Barat yang dijaga juga ya BP. Muridnya beliau juga. Maung tersebut. Oh, Maung tersebut murid beliau. Insya Allah. Iya, emang banyak. Beliau tuh punya murid nggak cuma manusia aja. Beliau punya murid dari bangsa lembut juga, dari bangsa jin juga, dari bangsa ini juga. Beliau belajar di sini dan masih sampai sekarang beliau ngajar.
sampai sekarang beliau masih ngajar gitu. Nah, cuman memang ada satu petilasan khususnya beliau itu di Gunung Salak juga ada. Sama di Gunung Gede. Oh, Gunung Gede. Beliau ada di situ. Petilasannya tempat ngajarnya beliau. Itu di situ. Jadi masih ada berkaitan juga itu dia kenapa saya selalu bilang jangan pernah melupakan sejarah, karena ketika kita berziarah kepada wali Allah juga para wali Allah mengingatkan kita akan sejarah. Akan ketarikan kita dengan sejarah, seperti yang tadi Habib jelaskan gitu ya, bahwa ya beliau itu guru dari para keturunan dari Pajajaran juga ya Bib ya. Terus dan tadi guru di Cirebon ya Bib? Cirebon. Anak dari yang Prabu justru Bib. Iya, masih salah satu itu. Ya kan? Nah, apa namanya? Tadi juga sempat Pak Haji ngomong masalah SBY ya. SBY ziarah ke sini nggak sampai ke sini gara-gara hujan sama angin ya. Iya. Itu beliau cuman pesen kalau ziarah ke sini jangan dengan nafsu. Oh iya betul. Gitu. Hajat boleh apapun itu gitu loh. Yang penting masuk dulu gitu. Jangan niatkan saat dia mau ziarah langsung disebutkan hajat nafsunya dia. Saya mau ini tuh jangan. Kata beliau. Makanya ada hambatan. Cuman kalau dengan hati kita murni, kita duduk sini, kita baca Yasin, mendoakan beliau. Bukan karena karomahnya beliau, tapi karena memang kekhususannya beliau di matanya Allah Ta'ala gitu loh. Yang namanya wali Allah, insya Allah cepat dikabul. Amin. Dan itu juga adab kan, Bib? Iya, adab kita ziarah ke wali-wali Allah ini jangan dengan nafsu. Akhirnya nggak bakal apa namanya, nggak bakal nyampe. Satu nggak bakal keijabah, satu juga pasti ada sesuatu hal yang untuk biar orang itu nggak nyampe ziarah duduk di sini begitu. Nah ini beliau ngomong begitu tadi jelasin seperti itu. Jadi alhamdulillah nih malam ini Habib bisa berdialog dengan beliau gitu ya. Kurang lebihnya kita untuk para yang ingin mau berziarah memahamilah gimana adab-adabnya seperti apa gitu ya. Kurang lebihnya tahu lebih dalam sejarah beliau seperti apa gitu. Masih ada dong beliau ya? Masih beliau masih ada di belakang. Beliau juga terima kasih sama Pak Haji juga udah ngejaga. Yang penting jangan ada sesuatu hal yang buruk gitu loh. Maksudnya yang ziarah ke sini ini juga buat para penonton juga yang nantinya bakal ziarah ke sini. Jangan dengan niat yang buruk. Itu aja sih beliau pesan. Nah, emang gerbangnya beliau di depan. Di apa namanya? Di pohon itu. Nah, di pohon itu yang perempuan itu jadi sosok apa namanya? Muridnya beliau buat filterisasi. Untuk memfilter siapa yang ziarah ke sini. Nanti ada yang munculnya perempuan, ada yang munculnya mungkin maung, ada yang munculnya mungkin sosok tinggi besar gitu. Itu untuk filterisasi mereka aja. Mungkin ada yang bentuknya kodok gede, gitu. Ada juga. Waktu ini sebelum dibangun, saya melihat kodok sebesar itu, Pak. Gede dong ya? Gede. Nah itu penjaga-penjaganya beliau gitu loh, murid-muridnya beliau gitu loh. Betul, kalau kodok udah ngeliatin, di sini. Tapi sebelum dibangun ya. Belum dibangun. Itu malah bisa lebih gede lagi kodok itu. Bisa lebih gede lagi. Tergantung bagaimana siapa yang dilihatin sama mereka gitu loh. Nah, dan beliau juga pesan ibarat kata insya Allah yang hadir di sini sekarang insya Allah kabul hajat lah. Amin. Beliau doain kita juga, doain Kaila, doain. Nah, Sukmanya Kaila termasuk muridnya beliau. Sukmanya Kaila, dalamannya Kaila. Termasuk muridnya beliau. Jadi Kaila harus wajib ziarah terus ke sini. Kirim salam. Gitu. Jadi emang satu padu gitu. Alhamdulillah ketemu semuanya gitu loh. Alhamdulillah.
gitu. Nah, insya Allah kita jadi baiklah semuanya Pak Haji ya. Ada lagi yang mau ditanyain Teh Feni? Pengen sih jujur aja tadi saya kok pengen air kayak gitu ya. Cuman nggak ada air, mau suruh taruh di sini gitu. Ada botol? Ada air botol, nanti taruh di situ aja. Air kayaknya untuk kita gitu. Nanti taruh di situ. Taruh di situ aja di bawah. Nah, taruh di bawah. Buka ya? Dibuka, tutupnya dibuka, taruh di bawah, di sampingnya makamnya beliau. Taruh di situ. Ada apa nggak boleh, beliau juga pesen tadi. Jangan ada yang pakai celana pendek sebenarnya. Cuman kompensasi lah insya Allah. Tadi Habib juga ngomong. Ada satu sosok yang marah memang saat Rama pakai celana pendek itu ada. Ada satu sosok yang marah. Muridnya beliau. Kalau beliau kan menghormati kita lah. Tapi insya Allah kalau hadir di sini lagi jangan pakai celana pendek, ditutup pakai sarung lah atau apa gitu. Itu ada masuk ke makbaroh ya, masuk ke ini kan rumahnya beliau juga gitu lah. Begitu. Insya Allah nanti itu air nanti didoain sama beliau. Iya. Mungkin 5 menit atau 10 menit nanti diambil lagi. Itu beliau gitu. Buat Kela terkhususnya. Buat Kela terus ya. Karena sukmanya ya. Dalam ada Kela muridnya beliau dulu ya. Iya, muridnya beliau. Kela apa nih? Sukma. Oh. Jadi ada apa namanya? Jati diri lah ibarat kata Sukmanya. Atma kalau orang-orang dulu bilang, orang-orang sudah Atma namanya. Oh iya. Itu muridnya beliau. Gitu. Makanya pas kesini jadi pas banget ya Bib ya. Ke guru ya. Ke guru bener. Alhamdulillah. Jalannya Bib ya. Jalannya. Ya alhamdulillah dengan remaja gini udah ketemu Kela harus kemana gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Beliau mau pamit. Kela mau tanya apa? Kela terus ya. Tengokin Kela terus. Insya Allah. Yang terpenting nanti ada hari khusus. Nanti beliau ngomong sama Habib dalam mimpi hari apa, antara hari tadi hari Minggu atau hari Jumat. Nanti kita kesini lagi. Kira kalau Selasa itu teh. Gitu bro. Melati sama sedap malam. Melati mati putih sama sedap malam. Nanti kita bawa kemari. Nanti ditunggu sama beliau. Cuman waktunya nanti dibisyarahkan sama beliau. Karena pengen banget emang kita di sini. Kalau sesuatu itu. Kita di sini lagi sepi. Oh iya. Permintaan kepada beliau. Mudah-mudahan pas kita sini lagi nggak banyak berziarah. Nanti ditunggu sama beliau. Jamnya nanti dikasih tahu. Harinya nanti dikasih tahu. Insyaallah. Beliau. Insya Allah jadi keberkahan buat kita semua. Terima kasih Pak Haji ya. Itu ada lagi? Masih rindu sih, cuman ya udah. ya semoga kita ditengokin sama cucu-cucunya. Amin, insya Allah. Jadi ambil baiknya, buang buruknya. Gitu. Jangan yang melihat ini, kenapa? Oh mati. Nggak apa-apa. Jadi yang melihat ini tayangan sekarang ini ambil baiknya, buang buruknya gitu loh. Jangan langsung berambil keputusan sendiri dengan komen-komen yang nggak benar atau apa. Di sini kita dengan adab, dengan akhlak, kita berziarah, kita mengungkap sejarahnya beliau. Ya insya Allah juga buat pengetahuan kalian semua yang nonton, yang mau ziarah tadi, beliau udah kasih hari-harinya, caranya. Alhamdulillah beliau baik banget ngasih itu semua gitu loh. Dan jangan lupa di subscribe, Like, share, and comment. Feni Rama Official. Ada lagi teh? Udah, alhamdulillah. Jadi kita tutup sampai sini. Support channel kita dengan komen yang bagus, share untuk kepada siapapun. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Fokus, fokus. Nanti ngelihat apa ngomong aja gitu. Beb ngeliat ini gitu. Mau kita buka dulu tuh, kan lagi di mana? Di sini di satu sosok ini angker, terkenal angker, makanya mau coba 2 orang dengan mata batinnya ngelihat sosok apa di situ gitu. Terus fokus. Kalau udah ngelihat kelebatan putih atau apa ngomong aja. Dan warga juga bilang sini angker ya, Beb? Angker banget katanya. Lagi nggak deh? Apa yang dirasa, misalkan panas atau apa ngomong aja. Panas, Beb. Panas. Iya. Gemeteran. Gemeteran. Terus fokus biar kelihatan siapa yang di depan gitu. Ini nggak ada rekayasa emang. Kalau dibilang panas, ini angin gede banget, dingin. Dingin banget. Terus fokus. Apa lagi yang dirasa atau apa yang dilihat? Gemetarannya semakin ini. Semakin kencang. Ada lagi Apanya? Gemetarannya. Gemetarannya terus. Jangan dilawan. Kalau emang ada yang mau komunikasi, mau masuk, nggak usah dilawan, biarin aja, lepas aja. Gimana? Terus gemeteran. Terus fokus. Allah Akbar kata Syekh. Coba fokus. Udah ngelihat belum? Belum, Beb. Belum. Terus fokus. Cuman panas aja. Iya. Terus fokus. Terus. Terus. Coba fokus lagi. Ada obat ada. Apa? Hitam. Hitam. Terus lebih fokus lagi. Lebih fokus lagi. Baik, blok. Ya, lebih fokus lagi. Dapatnya namanya. Maulana. Siapa namanya tadi ya? Nanda. Nanda. Ada udah ngeliat belum? Belum. Udah lihat apa? Apa? Kelebatan putih. Terus lebih fokus lagi. Lebih fokus lagi kelebat putih apa itu? Di sini terkenal jahil banget ya. Tadi pas saya duduk juga di sini tuh yang langsung menampakkan tuh tinggi sekali, tinggi banget, setinggi pohon ini gitu kan. Dan memang kata para warga juga sering ganggu di sini. Gitu. Masuk bagus. Makanya kita pengen tahu nih ada mau dialog apa sama Nanda sama Bapak siapa Bib? Yana. Pak Yana. Ada lagi Pak Yana? Ada, Pak. Dua. Ya, Malik. Halo. Siapa tadi sih? Nanda terus. Pak Yana kenapa? Nggak kuat? Udah. Oh, udah. Kalau Nanda terus. Sampai masuk. Terus Nanda. Ada yang lihat lagi nggak? Belum. Coba terus fokus. Masih gemetaran doang. Siapa yang nggak mau? Oh gitu. Udah banyak yang mau masuk ini. Iya. Cuma Nandanya nolak terus. Kayak gemeteran terus badan. Oh, Nandanya ngelawan ya? Matanya ngelawan. Relax. Takut dianya. Apa harus lama kali? Oh, udah dipukul kan dari matanya. Mata sini ada lagi. Betul. Terus ini badannya gemeter. Iya ini gemeteran loh ini. Karena Nandanya ngelawan. Udah banyak mau yang masuk tapi Nandanya ngelawan.
Udah lihat sih ya. Nggak tahu, belum. Terus Nanda. Lebih fokus aja. Lebih fokus, lebih. Yang mau masuk sosoknya kayak apa Nanda? Hitam gede. Oh, hitam gede. Gimana Nandanya nolak? Nanda no. Terus apa lagi? Yang mau masuk lagi? Ke Nanda. Ada lagi nggak? Belum. Mau jadi mau hitam gede. Dari mana Nanda? Tunjuk deh. Di sebelah. Oh, sebelah sana ya. Memang terkenal di situ ada makam Jawara. Oh, makam Jawara di situ. Jawara yang suka dulunya sabung ayam. Sambung ayam tuh kayak zaman dulu tuh kayak Ngadu ayam. ngadu ayam ya. Judi lah. Judi lah seperti itu ya. Sian, dia nyesek. Iya kan. Kuat kok dia tuh. Kuat Nanda. Naik sian. Yo, tapi kuat dia. Sini dulu. Ceritain tadi yang dirasain apa? Gemetaran, bawaan. Terus? Terus ada yang lewat putih. Udah sih itu aja. Ya sosok hitam kan. Saya ketemu tadi lihat ke sebelah sana. Itu mau masuk ke Nanda ya? Ya, tapi dia balik lagi. Kenapa balik lagi? Gak tahu. Nandanya nolak jadi. Ada satu dirinya Nanda itu nggak mau gitu loh TV ini. Oh gitu. Asal jangan ada TV ini di situ nggak jadi deh. Jadi itu satu pembuktian dari warga sekitar bahwa di sini emang ada sosok-sosok seperti ini. Nggak direkayasa, ada apa. Ikuti terus Panorama Official, subscribe, share, like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.